Hari ini aku pergi ke gunung. Wah, ada durian yang jatuh. Ini buahnya lumayan. Ini ada lagi satu. Yang ini sudah terbelah. Aku dapat 3 durian. Yang satunya lagi kameramenku yang dapat. Rasanya itu hari-hari makan durian karena di sini masih musim durian. Jadi aku nikmati selagi masih ada. Durian lokal ini rasanya enak. Nah, yang ini buahnya lumayan, tapi belum ada yang jatuh. Yang ini kebun nenekku. Aku kesini rencana cuma lewat aja, karena aku pergi ke hutannya. Ini hutan lindung Sulawesi Tengah. Nah, di sini aku cari kayu dulu. Yang ini kayunya udah pas banget. Kayu yang kecil aku runcingkan. Hari ini aku mau cari sesuatu. Nah, jadi ini spotnya. Ini aku menemukan jejak ayam hutan. Ini ada bekas yang baru. Itu ada lagi. Aku memasang jerat di sini. Ini kayunya aku tancapkan. Habis ini kayunya aku coba. Wah, sudah pas banget. Karena nggak bawa tali, aku pakai senar aja. Ini senar mancing sidat. Untuk ukurannya senar nomor 100. Sekarang talinya aku pasang. Kayu penggateknya juga aku pasang. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang penahannya aku tancapkan. Nanti aku gatekkan di sini. Nah, seperti ini contohnya. Ini kayunya udah aku gatekkan. Satu jerat udah selesai aku pasang. Lagi satu aku pasang di sana. Untuk sampingnya aku isi penutup supaya buruannya nggak lewat samping. Sampingnya udah ketutup semua. Satu jerat udah selesai aku pasang. Ini lagi satu mau aku pasang. Untuk kayunya udah aku tancapkan. Lanjut senarnya aku ikat. Ini aku masuk ke bambu. Jadi senarnya lewat selah bambu. Kayu gateknya udah aku pasang. Lanjut aku buat ikatan jeratnya. Selanjutnya bagian sampingnya aku tutup. Seperti biasa biar buruannya nggak lewat samping. Tapi buruannya bisa terbang. Ini jerat pertama. Jerat kedua di sampingnya. Mungkin jerat ini aku cek 2-3 hari. Habis ini aku lanjut ke sungai. Aku sudah bawa dulang. Ini ada 3 karpet. Aku juga bawa 1 ember. Hari ini rencana aku mendulang emas. Di seberang sana ada 2 bocil. Sepertinya bocil itu tahu aku. Nah, jadi di sini spotnya. Aku juga cari di lubang-lubang ini. Aku baru pertama kali mencari emas. Aku lihat orang cari emas itu gampang. Tapi aku nontonnya di TikTok. Di lubang gitu biasanya ada emasnya. Sekarang karpetnya aku susun manual. Ini airnya aku bendung. Aliran karpetnya sudah jadi. Lanjut aku ambil pasir yang di lubang itu. Nah, di sini ada lubang besar. Jadi pasirnya aku habiskan. Lanjut pasirnya aku tuangkan. Batuannya langsung mengalir, sedangkan pasirnya mengendap di karpet. Ini lubangnya lumayan dalam. Jadi pasirnya aku ambil yang bagian dasar. Di sini siapa yang pernah dulang emas? Coba kalian komen di bawah. Aku baru pertama kali cari emas. Kalau Mas Joko ada di rumah. Ini 2 bocil ini juga cari emas. Katanya itu di bawah sana banyak orang cari. Siapa namamu? Namamu siapa? Rafael. Rafael. Agil. Agil. Ini lubang yang ketiga. Yang ini lubangnya lumayan dalam juga. Semoga ada hasil yang memuaskan. Sumpah aku penasaran banget. Jangan-jangan aku korban TikTok. WK. Di lokasi ini emang banyak emasnya. Di bawah sungai banyak yang cari emas. Cara nyarinya pun manual. Nah, seperti ini contohnya. Ini aku diajarkan oleh 2 bocil ini. Yang baju biru ini namanya Rafael. Yang satunya itu Agil. Ini aku diajarkan oleh mereka. Sekarang waktunya mendulang. Tapi di sini tanganku kaku banget. Jadi bocil ini yang mendulang. Di dulangan pertama nggak dapat. Adanya itu pasir hitam. Lanjut karpet yang kedua. Semoga di sini ada hasilnya. Sumpah aku penasaran banget. Kedua karpet langsung aku tuangkan.
Aku masih belajar ngedulang. Ini tanganku kaku banget. Jadi aku suruh dia aja yang ngedulang. Wah, tangannya lentur. Yang kedua ini nggak ada apa-apanya. Yang kedua ini cuma ada pasir hitam. Namanya juga ngedulang. Jadi kita harus ulang-ulang. Nah, di sini aku coba lagi. Wah, tanganku kaku banget. Namanya juga baru belajar. Ini nggak ada apa-apanya. Ternyata cari emas gak gampang, apalagi manual gini. Yo, what's up, my man? Kita berangkat. Ini aku berangkat ke Solo Banga. Jadi itu hutan lindung Sulawesi Tengah. Wah, ada sarang burung. Jadi ini burung rio-rio. Di tempat kalian namanya burung apa? Ini bersarang di batang pohon. Perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Wah, sudah ada kabel yang masuk. 3 tahun lalu belum ada tiang listrik. Ini sudah ada. Wah, tiangnya turun. Kita istirahat sebentar. Sedikit lagi kita sampai. Saat sudah sampai, ini aku langsung masak nasi. Kita juga bakar burung dan bakar ayam. Jadi burung ini hasil buruan, sedangkan ayamnya bekal dari rumah. Ini waktunya kita makan, karena besok pagi kita berburu. Ini aku bareng saudaraku dan Mas Hendra. Senapannya disiapkan dulu. Wah, sudah pagi. Di hutan gini suara burungnya banyak, apalagi pagi gini. Pagi-pagi udah pasang pikat. Pikat leci. Mas Hendra lagi pasang pikat, jadi dia pikat burung pleci. Kemarin malam kita nginap di pondok ini. Sekarang waktunya kita berburu. Kalau nembak gini nggak bisa, nembak dia nggak bisa. Wow, ini gila. Tembak udah mendekat. Kita sudah sampai di lokasi. Aku juga sekalian cek jerat ayam hutan. Jadi sudah seminggu dipasang. Ketapel ini senjata utama. Ini aku siapkan memang, karena di depan ada buruan. Jadi aku percaya diri aja. Untuk sasarannya itu burung pergam. Kita juga cari burung punai, karena pagi-pagi burung cari makan. Di dalam sini aku dengar suara ayam. Jadi aku langsung masuk ke hutannya. Tiba-tiba suara ayam itu hilang. Ini aku bareng saudaraku. Kita pisah dengan kameramen dan Mas Hendra. Buruan pertama gak kena. Wah, belalangnya lagi santai. Ini burung punainya banyak. Ada juga pergam. Trot. Wah, jatuh satu. Aku cari-cari gak ketemu, karena hutannya lumayan rimbun. Nah teman-teman, jadi Bang Kiko lagi cek jerat ayam hutan ya. Ini sedang berada di hutan lindung Sulawesi Tengah. Ini ada satu jerat nih. Nah, yang ini ada lagi satu. Waduh. Ternyata sisa kakinya aja. Jadi aku lambat lihat jeratnya, padahal ayamnya sudah kena. Ini sisa fosil ayamnya. Wah, tiba-tiba ada burung cantik. Jadi itu burung rangkok. Jadi Paul ikut Mas Hendra. Ini dia berburu ayam dan pergam. Jadi kita pisahnya itu jauh. Mas Hendra ada buruan. Wah, burungnya jatuh. Nah, jadi ini burungnya. Ini namanya burung pergam. Pagi ini kita dapat satu buruan aja. Di tempat kalian namanya burung apa? Ini burungnya lumayan besar. Walaupun dapat satu tetap harus disyukuri. Burungnya langsung aja aku bersihkan. Aku sudah bawa nanas. Nanasnya aku kupas dulu. Habis itu nanasnya aku potong-potong. Selanjutnya nanasnya diparut. Burungnya aku masukkan. Ini aku diamkan selama 5 menit. Daging burung itu lumayan alot, jadi aku pakai nanas saja. Sambil nunggu itu aku siapkan dulu apinya.
Ini aku haluskan rica. Jadi aku membakar rica-rica. Sekarang burungnya aku ambil. Ini aku cuci lagi. Wah, dagingnya itu hancur. Lanjut burungnya aku jepit. Sekarang burungnya aku bakar. Ini aku eksekusinya sendiri aja karena saudaraku pulang duluan, sedangkan Mas Hendra lagi pikat pleci. Jadi mereka ada kesibukan masing-masing. Wah, dari aromanya itu enak banget. Dan inilah hasilnya. Nyam nyam nyam. Kita coba tekstur dagingnya nih. Apakah memang iya ya? Hancur cuk. Cuma tekstur daging itu berbeda, untuk rasanya juga berbeda karena dagingnya itu hancur. Ini hancurnya sebagian aja. Nggak tahu kenapa rasa gurihnya itu hilang, tapi kalau dicolekkan sambal itu rasanya enak. Ini aku ambil bagian pahanya. Di pahanya ini nggak kena nanas, jadi pahanya itu agak keras. Tuh kan rasa daging itu berbeda. Ini di pahanya lebih gurih, rasa seratnya itu ada. Hari ini aku rencana mau pikat ayam hutan. Nah, jadi ini pikatku. Aku cari spotnya dulu. Jadi spotnya itu di gunung. Ini aku lewat jalur sungai. Di dekat sini ada suara ayam hutan. Aku rencana mau pasang pikat di sini. Tapi sebelum itu aku cek dulu jeratku. 2 hari lalu aku pasang jerat di sini. Wah, ternyata jeratku dapat. Itu aku berhasil mendapatkan ayam hutan. Nah, di sini celanaku tiba-tiba robek. Aku dapatnya ayam hutan jantan. Nah, jadi ini ayamnya. Tadi pikatku aku suruh kameramenku yang pegang. Tuh kan celanaku robek, tapi di sini aku nggak sadar. Untuk ayamnya langsung aja aku bersihkan. Ini aku ambil bagian dagingnya aja. Tuh kan aku baru sadar kalau celanaku itu robek. Ini dagingnya aku haluskan. Aku masukkan es batu. Diaduk-aduk dulu. Bawang merah dan bawang putihnya aku haluskan. Sebenarnya bawangnya digoreng, tapi aku lupa bawa penggorengan. 1 telur aku masukkan. Tepung tapiokanya aku masukkan. Diaduk-aduk sampai semuanya merata. Hari ini aku membuat pentol. Lanjut adonannya aku bentuk. Jadi untuk bentuknya itu bulat. Wah, ternyata jadinya banyak. Semua pentolnya udah ngambang. Ini aku simpan di air dingin. Untuk pentolnya aku tusuk-tusuk. Jadi aku membuat pentol bakar. Aku oleskan rica yang sudah dihaluskan supaya rasanya itu pedas manis. Ternyata ukurannya itu lumayan besar. Tadi aku niatnya itu buat yang kecil. Wah, dari warna itu menggoda. Sekarang waktunya menikmati. Ini aku tambahkan kecap sedikit. Jadi hari ini aku buat cemilan. Masih panas. Nyam nyam nyam. Nah, jadi ini bagian dalamnya. Jadi dalamnya itu padat. Kali ini aku berhasil buat pentolnya. Waktu ini aku buatnya itu lembek. ada perbaikan jalan teman-teman. Di tengah perjalanan ada pelebaran jalan. Ini aku dikasih lewat. Jadi aku pergi ke hutan lindung Sulawesi Tengah. Ini aku lanjut dengan berjalan kaki. Di sini banyak pohon pinusnya. Udah lama aku nggak berburu ke hutan gini. Jadi aku berburu sesuatu. Ini aku melewati kayu yang jatuh. Untung aja aku bisa seimbang. Di sini aku dengar ada suara burung. Makanya aku pergi ke lokasi ini. Padahal di sini bukan jalannya.
Ini drone-nya aku naikkan. Nah, jadi ini hutannya, sekaligus pegunungan Sulawesi. Itu hulu sungai tempat aku mancing sidat. Tiba-tiba suara burungnya ada lagi. Nah, jadi di sana burungnya. Teman-teman, jadi yang bunyi itu burung rangkok dilindungi, yang moncongnya besar. Di sini namanya ngos-ngosan, biasa dibilang rangkok. Di tempat kalian namanya burung apa? Itu mungkin bertelur. Tadi ada dua ekor, satunya nggak tahu hinggap di mana. Kayaknya satunya itu bertelur, yang satunya jaga di luar. Wah, di sana sudah hujan. Ini kita jauh dari perkampungan. Nah, di sini ada bekas ayam hutan. Jadi hari ini aku pasang jerat ayam hutan karena di sini bekasnya ada banyak. Di hutan banyak tumbuhan berduri. Untung aja aku safety. Ini ada bekasnya lagi. Kemarin itu hujannya lebat, jadi tanahnya itu masih basah. Ini aku bersihkan dulu rumputnya. Nah, jadi ini pikatku. Ini pikat ayam hutanku yang dulu. Sekarang pikatnya aku keluarkan. Nah, jadi begini modelnya. Semoga hari ini Bang Kiko gacor. Maksudnya itu pikatnya gacor. Sekarang jeratnya aku pasang. Jadi ini bentuknya melingkar. Ini semuanya udah aku pasang. Nanti di tengahnya itu pikat ayam hutanku. Sekarang pikatnya aku pasang. Ini posisinya harus pas banget. Jangan sampai pikatku yang kena jerat. Ini sudah selesai aku pasang. Jadi nanti aku lihat. Selamat bekerja. Kita tunggu di atas. Ini aku lihat ada akar. Akarnya ini mirip akar bajaka. Ini akarnya langsung aja aku cari. Wah, untuk airnya langsung keluar. Airnya itu jernih, udah gitu dingin. Ini aku coba cari yang lebih besar. Wah, untuk airnya langsung mengalir. Aku nggak tahu ini akar bajaka atau bukan. Ini aku potong kecil-kecil. Aku rencananya aku bawa pulang. Semoga ini benar akar bajaka. Akar bajaka ini banyak manfaatnya. Wah, ada buah. Ini bagian dalam itu merah, tapi nggak bisa dimakan. Ini ada blueberry hutan. Untuk rasanya itu sepet, tapi masih ada manis-manisnya gitu. Di tempat kalian namanya ini apa? Coba kalian komen di bawah. Ini tumbuhannya itu berduri. Gimana caranya, Cok? Besar sekali rotannya, anjir. Itu ada rotan. Aku rencana mau cari umbutnya. Ini aku langsung masuk aja ke dalam. Wah, ada buah blueberry lagi. Ini aku masuknya harus hati-hati karena di bawah pohon rotan ini banyak durinya. Nah, jadi ini pohon rotan. Pohonnya itu diselimuti durinya. Durinya aku bersihkan dulu supaya gampang aku pegangnya. Ini rotannya aku potong. Lanjut aku tarik. Daunnya itu banyak yang nyangkut, makanya aku nariknya agak susah. Tapi aku berhasil nariknya. Yang aku cari bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Aku nggak tahu ini betul atau enggak. Ini aku pertama kali cari umbut rotan. Sepertinya ini yang aku cari. Tahu-tahu nggak ada umbutnya. Semuanya itu keras. 2 jam berlalu. Ini aku mau cek pikatku. Tiba-tiba suara ayam itu sunyi. Mungkin ayamnya itu udah kabur, atau enggak ayamnya sudah kena. Wah, ternyata aku dapat. Ini aku langsung lari ambil ayamnya. Akhirnya aku berhasil mendapatkan ayam hutan lagi. Ini ketiga kalinya aku dapat ayam hutan. Ternyata pikatku juga kena jerat. Ini aku suruh kameramenku yang pegang. Pikatku ini kena jerat kakinya. Untuk talinya sampai kelilit gini. Bahasa kerennya itu talinya sampai ruwet. Ini aku lepaskan dulu jeratnya. Wah, ayam hutannya memberontak. Ini pikat ayamku aku simpan di sini. Untuk telingaku itu berdarah karena tadi aku lari. Tiba-tiba ada duri yang tergantung. Ini kenanya bagian kaki dan sayap.
Nah, jadi ini ayam hutannya. Hari ini ada rezekinya Bang Kiko. Jeratnya aku cabut dulu. Lanjut kita bawa ayam hutannya. Hari ini berhasil dapat buruan. Biasanya aku berburu ayam hutan itu 2-3 hari. Lanjut aku cari sungai kecil air pegunungan. Ini sungai kecil air pegunungan. Untuk berasnya aku cuci. Hari ini aku rencana ngeliwet. Ini aku siapkan dulu bahannya. Bawang putih, bawang merah, tomat, dan rica. Ada juga daun salam dan serai. Jadi semua bahannya itu masuk. Ini aku masukkan sedikit minyak, diaduk-aduk dulu. Garam dan masako aku masukkan, diaduk-aduk lagi. Ini apinya udah aku siapkan, jadi tinggal ditunggu mateng aja. Ini ayamnya udah aku bersihkan. Lanjut ayamnya aku potong-potong. Untuk ayamnya lumayan kurus. Sekarang aku cuci lagi. Ngeliwat gini harus rajin diaduk. Wah, minyaknya sudah panas. Waktunya menggoreng ayamnya. Potongan ayamnya sengaja aku besarkan. Lanjut aku buat sambelnya. Ini sambelnya sederhana aja. Nasi liwetnya aku cek lagi. Wah, sebentar lagi nih mateng. Jangan lupa ayamnya dibolak-balik supaya kematangannya itu merata. Untuk sambalnya aku tambahkan irisan tomat. Ini ayamnya sudah mateng. Ayam langsung aja aku angkat. Aku lanjut lagi menggoreng sisanya. Untuk nasi liwetnya sudah jadi. Ini coba kalian lihat. Wah, semua ayam sudah mateng. Bahan sambalnya aku goreng. Diaduk-aduk sampai setengah mateng. Habis ini ayamnya aku masukkan. Diaduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Nah, ini sudah merata. Sekarang waktunya aku makan. Nasi liwetnya aku ambil secukupnya aja. Ini ayamnya juga aku ambil secukupnya aja. Sisanya itu jatah kameramen. Dan inilah hasilnya. Nyam nyam nyam. Wah, ini semuanya masih panas. Tapi perutku sudah lapar. Jadi aku langsung eksekusi aja. Tekstur dagingnya itu agak alot, hampir mirip seperti daging burung. Tapi nasi liwetnya ini enak banget. Di sini siapa yang udah pernah ngeliwet? Coba kalian komen di bawah. Yang belum pernah cobain deh, rasanya tuh enak. Apalagi buatnya simple. Ayam goreng seperti itu ini. Ini aku melanjutkan perjalananku. Wah, di sana ada sesuatu. Nah, jadi ini tempatnya. Ini air terjun kecil. Dulu di sini banyak udangnya. Sekarang aku nggak tahu ini udangnya masih ada apa enggak.